Primanya full tenaga tuh Pak. Full tenaga. Tadi sudah 90 ini. Gak terasa ya Pak? Gak terasa. Jos ya Pak? Ini kita lakukan servis pembersihan pada Xenia 1300 Pak Edi dari Kebumen. Ini untuk pembersihan, sekalian dibersihkan total bodinya, tapi tidak disemprot, hanya dilap saja pakai kain yang dikasih carbo cleaner. Jadi cukup dilap saja supaya tidak mengganggu apapun sensor-sensor yang ada. Kemudian blackout dilepas. Blackout dilepas, terus dibersihkan. Tadi saya cuci, ini dicuci lewat sini atau lewat dua-duanya, kemudian kita buang, kita masukin bensin, tadi bensin dari sini. Nah ini hasilnya, sangat kotor. Jadi ini sekarang sudah bersih dan sudah kita tiup pakai kompresor supaya kering lagi. Ini kita akan lakukan lagi juga tuning blackout. Tuning blackout. Nah tadi dibersihkan juga untuk akinya. Jadi sekalian reset. Tadi udah reset ya Pak berarti ya? Ini sudah reset ECU ini Pak. Akinya kan yang negatif dilepas. Nanti kita masukin masukan baru, jadi dia dapat masukan dari blackout tuning. Kotor ya. Kotornya Itu ngaruh ya Ben? ngaruh banget. Ngaruh di tenaga tarian ya. Ngaruh flow-nya gas. Hari ini kita servis untuk pemasangan untuk pembersihan blackout pada Avanza 2017. Untuk Avanza ini kita rubah sedikit untuk input dan outputnya. Kita kasih dua filter untuk input dari PCV dan solenoid out. Masuk, kita masukkan dulu ke filter kanter, masuk ke sini, kemudian outnya masuk ke sini, outnya baru masuk input blackout, kemudian output blackout kita saring dulu, pakai filter, baru masuk dua intake di sini. Jadi ini dua filter supaya mesin lebih bersih, blackout juga lebih bersih. Jadi dua-duanya ini butuh opsional tambahan supaya mesin lebih bersih dan juga blackoutnya lebih tahan lama kebersihannya. Jadi meskipun tetap dibersihkan tapi periodenya lebih panjang. Sebentar lagi akan kita lakukan blackout tuning. Dimasukkan juga oli aditif pada saat mesin hangat, terus langsung dinyalakan, jadi supaya nyampur betul-betul menyatu dengan olinya, sehingga terjadi dua hal, yaitu semakin licin mesinnya dan terjadi double radiator, karena setelah tercampur oli yang hitam ini, olinya akan berfungsi juga sebagai radiator karena bisa menangkap panas. Untuk tuning blackout kita ambilkan, infuskan dari booster rem, selangnya dilepas, kemudian diganti selang dari blackout. Nah kemudian dicelupkan ke sini, ini dengan disetel kerannya. Kecepatan maksimalnya adalah seperti ini. Ya, agak kencang dikit enggak apa-apa, kencangin dikit. Ya oke. Nah, jadi di sini bercampur antara air dan udara. Kalau di sini hanya air saja. Nah, ini kecepatannya kalau waktu ngetes diangkat dari botol.
Setelah selesai celupkan lagi. Udah, ini sudah aman. Dijamin tidak terjadi water hammer. Soalnya kalau terlalu kenceng nanti memenuhi satu silinder mesin bisa rusak. Jadi ini terjadi dua hal. Satu, pembersihan kerak karbon karena ini masuknya seperti bensin, jadi dia diolah masuk ke semua klep-klep, ke ruang bakar sampai ke ujung knalpot, sampai konverter katalitik juga ikut bersih. Itu pertama. Yang kedua, terjadi manipulasi ECU karena mesin nyala, kita masukin hal aneh, ECU akan berada pada mode bertahan supaya tidak mati. Dia mengeluarkan mapping baru. Nah, mapping baru ini yang akan jadi watak dari mesin mobil ini. Nah, ini tadi waktu awal sudah kita lepas dulu, jadi terjadi reset ECU, negatif akinya. Ini luar biasa ini, jadi blekornya ultimate, kemudian di filter 2 sebelum masuk dan sesudah masuk blekor. Ini sebelum masuk, jadi blekor berasal dari selang PCV, dan dari kanister yang di bawah sini. Ini masuk input. Sebelum masuk input, di filter dulu di sini. Masuk filter biar olinya ketangkap, lalu dari sini baru masuk ke input blekor. Output blekor kita saring dulu sebelum masuk ke dua intake. Nah, ini adalah versi yang bagus sekali, versi sempurna. Untuk filter-filternya bisa dibeli sekaligus atau opsional beli sendiri bisa. Jadi ini betul-betul lebih awet pemakaian blekornya, tidak mudah kotor. Nampak asapnya mulai keluar, iya. Baunya luar biasa, Pak. Ini reaksi dari konverter katalitiknya, ikut dibersihkan. Baunya kayak letusan mercon dulu, Pak. Itu kan belerang, sulfur, jadi kotoran yang ketangkap di situ tuh luruh semua, Pak. Air sudah habis, kita lakukan pengegasan terakhir untuk pengeringan blekor tuning. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ini pas hujan, jadi kita lihat posisinya setelah dilakukan pengegasan. Jadi ini sudah masuk oli aditif, sudah tuning. Nah, ini dilakukan pengegasan. Awalnya pasti terjadi penolakan, perlawanan digas, tidak mau. Tapi setelah beberapa saat tidak ada perlawanan, dia akan bisa digas di antara 4.000 sampai 5.000, langsung dilepas. Nah, ini. Beberapa kali dilakukan agar betul-betul bersih dan kering, sehingga semua kembali normal dan mendapat masukan baru dari ECU-nya, mendapat masukan baru dari hasil tuning blekor tadi. Nah, ini sudah selesai. Suara sangat senyap, hampir tidak kedengaran. Aman ya? Apa yang ini coba lihat? Dicoba gitu. Oh, nyenggol aja udah langsung 5 liter. senggol bacok. Oke. Saya jangan matikan dulu.
Nah, ini suara mesin, hanya terdengar suara injektor saja. Suara mesinnya hilang. Yang kedengaran hanya injektor. Suara gesekan mesinnya nggak ada. Teman pecinta otomotif, sore ini dengan Pak Edi kita test drive setelah dilakukan tuning ulang, pembersihan blekor dan pemasangan double filter. Sepertinya kayak lebih galak ya Pak. Iya. Serem ya Pak. Nanti kanan. Iya ini Pak, ini pernya perlu diganti Pak. Pernya ganti Pak. Nanti senyaman sedan Pak, betul. Kanan ya Pak? Kanan ya. Jadi per BMW 318 E36 yang original Pak. Guys, sama stoppernya. Bawa aja ke Semarang Pak. Nanti semakin nggak mungkin dijual Pak mobilnya Pak. Mobil kelangenan tenan ini. Gawat ya Pak. Iya. Senggol bacok bener ini ya Pak. Di kedua ini Pak. Yes. Ampun. Ini kanan atau kiri Pak? Kiri Pak. Kiri. Ya. Ya muter dulu sebentar aja. Ini dua ya? Dua. Biasanya satu Pak. Banter ya? Nendangnya beda ya Pak? Nendangnya beda. Gitu ya. Soalnya ini kan kabel gas Pak. Masih berkabel gas tuh mengerikan Pak. Ini gigi 3 rasa gigi 1 kan? Iya. Narasinya mengerikan. Ya tadi tuh Pak, baunya kayak gitu setengah jam lebih kan, setengah jaman lah. Itu wes jadi terindoktrinasi ini Pak. Ini mesinnya baru, jadi wataknya baru Pak. Karakter mappingnya ada. Mappingnya berubah Pak. Berubah. Ini mappingnya ngikuti mapping blekor tuning. Dan itu optimal semua Pak. Maksimal pada dia paling top gitu. Karena tadi kan dia berusaha tidak mati Pak. Kan dikasih air tuh kan saya bilang ke Pak Edi kalau orang lain nggak mungkin berani Pak masukin air Pak. Karena pasti mati. Nah ini dibuat setengah mati Pak. Ini kita masuk kanan cepat. Nanti muter setelah akselerasinya ngeri ya Pak. Ngeri. Enteng ya? Enteng ya. Saya penumpang aja terasa kok Pak. Ini 4 ya? 4. Waduh. 4 kok kayak gini? Ya toh Pak? Iya. Ngeri. Nyelonong ya Pak? Nyelonong Pak. Karena tadi kan aditifnya masuk Pak. Nah aditif itu bikin delonyor Pak. Oh. Mesinnya makin delonyor. Mungkin dulu Pak Edi tidak begitu perhatikan ya Pak. Kalau yang sekarang ini kan terasa banget kan. Jadi kalau aditif itu memang bikin mesin super licin Pak. Mesinnya super licin, terus dingin Pak. Karena betul-betul tidak ini apa ya? Dia berfungsi juga sebagai radiator kedua. Ya, karena bisa menyerap panas.
mulainya di situ. Ini kira-kira 100 meter kita muter balik. Jogja udah mulai Nah, kosong Pak. Agak dibecek tuh Pak. langsung naik ya Pak. Ngeri ya Pak. Jadi Pak ini priayi sih. Saya kemarin ketakutan Pak di sini Pak. Sudah 100 Pak. Dari situ sampai Dari sini situ? ini sudah 100. Sudah 100? Pak. Sudah. oh Dan terus lagi. Mas pelan-pelan Mas. hujan Nah, ini kan yang penting kan jenengan bisa merasakan akselerasinya. akselerasinya. Di sini ini sudah 110 Pak. Udah gitu. Ini berapa? 3? Oh ini 4. 4. Masih 5 Pak. Limanya full tenaga tuh Pak. Full tenaga. Tadi sudah 90 ini. Gak terasa ya Pak. Nggak terasa. Jos ya Pak. Katanya lebih enak ini daripada yang pertama nih Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ini karena ada filternya kayaknya. jadi ada tambungannya itu kan. Jadi jenengan ngegas dus bos gitu Pak. Lebih ganas lah. Lebih ganas. Lebih ganas ya benar ya. Berarti ngaruh juga tuh filter itu Pak. Sebagai tambungan Tambungan ini, ini tambungan wapolinya tuh Pak. Wapolinya. Jadi wapolinya ngumpul di situ dulu, baru disedot blekor. Keren loh Pak, bener Pak. Keren. Masuk sih logikanya. Mantap ya Pak, lebih mantap toh. Lebih mantap ya. Sip. Kalau saya boleh bilang ini mobilnya jadi mobil liar Pak. Jangan senggol sedikit bacok ini. Tuh, ini 2 ya? 2. Ayo, 2 rasanya 1 toh Pak. 3-nya pun penuh tenaga. Beloknya depan itu ya Pak? Ya, depan itu mobil keluar itu Pak. Nah itu mobil masuk. Jadi jenengan pernah nyoba full to full ya Pak? Berangkat dari Jogja full. Terus sampai ke Bumen full. Ngisi berapa Pak? 50.000. Kiri-kiri. Biasanya 65. full to full 65. 65. Jadi speednya sama, lebih menyenangkan lah ya. Menyenangkan. Tapi lebih irit 15.000. 15.000 dari 65 kan 23,5% Pak. Iya. Lumayan itu bisa. Iya. Buat tarung itu Pak. Iya kalau sehari. Nah kalau 100 hari, ya toh Pak. Udah 1,5 juta. Nah ini Pak Adi nakal ya, nyelip pakai 3. Jadi pakai 3. Iya toh Pak. Iya Pak. Jangan tak turunkan loh. Nah 3 rasanya 1 tuh. Iya Pak. Iya tuh. Panjenengan ini ugal-ugalan no, pasangnya ultimate toh Pak. Ini 1300 rasa 2050 ini. Tambah 750 Pak. Masih lurus ya Pak? Lurus. 1 gang lagi.